Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dr. Anime. Di video kali ini saya akan membahas lanjutan dari Tensei Shitara Slime Dataken berdasarkan live novelnya. Video ini juga merupakan kelanjutan cerita dari video sebelumnya, jadi bila kalian belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video-video sebelumnya terlebih dahulu. Video ini adalah spoiler dari kelanjutan anime ataupun manganya, jadi untuk kalian yang tidak suka spoiler, kalian dapat close video ini. Sebelum kita mulai videonya, saya cuma ingin mengingatkan kalian untuk jangan lupa subscribe channel ini, kalian juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya, agar kalian dapat notifikasi bila channel ini update video terbaru, dan saya sangat berterima kasih bila kalian dapat share video-video dari channel ini. Oke, daripada basa-basi, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Saat ini Yuki sedang berdiskusi dengan Kazarim dan para badut. Yuki mengatakan kalau Tempest jauh lebih merepotkan dari yang dia bayangkan dan sulit untuk dimanipulasi. Yuki juga bilang kalau Tempest mulai curiga kepada dirinya karena Yuki lah yang memberitahu informasi tentang kematian Shizu kepada Hinata. Walaupun begitu, itu bukanlah bukti nyata dan hanya akan menjadi kecurigaan Rimuru bahwa otaknya adalah Yuki. Makanya untuk sekarang Yuki yakin kalau Rimuru tidak bakal menyerang secara terang-terangan karena Rimuru masih belum memiliki bukti terhadap Yuki. Yuki pun memikirkan langkah yang harus dia lakukan dan Yuki juga meminta para badut untuk ikut membantu Damrada dalam misinya. Yuki juga sedikit kesal karena Rimuru telah berhasil membawa anak-anak ke Tempest. Yuki yakin kalau anak-anak sudah semakin kuat dan Yuki masih belum dapat informasi bagaimana cara anak-anak tersebut berkembang. Yuki cuma mengetahui kalau perkembangan anak-anak berhubungan dengan roh dan itu pun karena Rimuru tanpa sengaja keceplosan kepada Yuki. Sangat sulit bagi Yuki untuk mendapatkan informasi dari Rimuru tentang semua yang Rimuru ketahui. Yuki juga menjadi penasaran kenapa Leon terus-menerus melakukan pemanggilan orang dari dunia lain. Di sini Leon bekerja sama dengan Yuki terkait memanggil orang dari dunia lain dan tepatnya anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Makanya Yuki penasaran dengan tujuan dari Leon. Yuki pun memberi perintah kepada para bawahannya tentang apa yang harus dilakukan. Di masa dahulu terdapat kerajaan elf ultra penyihir yang sangat makmur. Akan tetapi suatu hari, kerajaan itu membuat Milim murka dan akhirnya dihancurkan oleh Milim. Saat itu para elf dendam dan membuat Chaos Dragon untuk mengalahkan Milim. Ternyata Chaos Dragon malah menghancurkan mereka bukannya Milim. Para elf pun menyelamatkan diri dan tersebar ke seluruh penjuru negeri. Sejak saat itu era kejayaan para elf telah berakhir. Sejak saat itu jugalah terdapat beberapa elf yang dikutuk dan menjadi Dark Elf. Salah satu dari mereka adalah Kazarim. Kazarim yang melihat Milim membantai rasnya dan sampai akhirnya Kazarim pun membangun sebuah kerajaan boneka yaitu Jistav. Ibu kota kerajaan itu pun diberi nama Amalita dan tempat itu adalah reruntuhan kuno yang Kazarim berikan kepada Clayman. Di dalam reruntuhan kuno tersebut terdapat banyak boneka tingkat tinggi buatan Kazarim. Kazarim masih ingin memanfaatkan kerjasama dengan Rimuru dalam menjelajahi reruntuhan itu. Kazarim yakin bisa menjebak Rimuru jika bertarung di dalam reruntuhan miliknya. Walaupun Yuki tidak ingin Kazarim melanjutkan rencananya, akan tetapi Yuki pun menyetujui keinginan Kazarim dengan syarat agar identitas Kazarim yang sedang menyamar menjadi Kagali tidak ketahuan Rimuru. Yuki juga menyiapkan berbagai hal untuk mendominasi negara barat. Saat ini Rimuru masih mengobrol dengan orang-orang dari Sarion. Dari obrolan tersebut Rimuru mengetahui bahwa Cabal dan Gido adalah dua orang kuat di Sarion. Elalude mengatakan kalau Cabal dan Gido memakai item cincin yang menahan kekuatannya dan menunjukkan mereka menjadi terlihat lemah walaupun Rimuru menganalisis menggunakan sihir miliknya. Mereka diizinkan untuk memakai kekuatan penuh mereka jika Eren dalam bahaya dan Rimuru terkejut karena Sarion mempunyai teknologi yang maju. Banyak tamu Rimuru yang sudah pulang ke negaranya setelah event besar itu selesai. Rimuru meminta Hinata untuk mengurus anak-anak di Tempest karena Rimuru tidak bisa membiarkan mereka untuk kembali ke negara Ingrasia. Alasannya karena di sana tempat Yuki untuk tinggal. Di sisi lain, saat ini orang-orang yang menjelajahi labirin hanyalah orang-orang bodoh, lemah dan dipenuhi keserakahan.
Walaupun tingkat kesulitan labirin sudah dipermudah oleh Rimuru, akan tetapi orang-orang masih gagal mencapai lantai yang lebih tinggi dan mereka semua hanya dapat mencapai lantai 5. Rimuru dan beberapa orang pun mengadakan rapat tentang labirin. Di sini juga diketahui bahwa banyak petualang yang ikut labirin dan semua itu berkat kinerja dari Yuki. Walaupun Rimuru yakin kalau Yuki sudah mulai tahu kalau dia dicurigai oleh Rimuru, akan tetapi Yuki masih mengikuti kerjasama yang dibuat dengan Rimuru. Berkat bantuan Yuki, labirin Rimuru laku dan banyak didatangi oleh para petualang. Rimuru dan lainnya masih berdiskusi tentang labirin. Tidak lama kemudian Masayuki memberikan saran untuk diadakannya tutorial labirin kepada para petualang. Mendengar hal tersebut membuat Veldora dan Ramirez menyangka kalau itu adalah nama sebuah makanan. Singkat cerita, Masayuki menyarankan untuk diadakan tutorial supaya para petualang belajar dulu sebelum mereka memasuki labirin. Semua orang setuju dengan saran yang Masayuki berikan untuk diaplikasikan. Masayuki juga memberikan saran kalau sebaiknya Rimuru menyediakan tempat tidur, restoran dan lain-lain di zona aman yang ada di labirin. Masayuki menyarankan kalau sebaiknya setiap lantai ada tempat untuk beristirahat dan toilet. Tentunya fasilitas tersebut bakal dikenakan biaya tambahan dan itu dapat menguntungkan bagi Tempest. Rimuru tercengang atas saran dari Masayuki dan menganggap Masayuki orang yang jenius. Rimuru pun bilang kalau dia bakal menghapus zona aman yang ada di labirin dan akan memasang teleport di setiap lantainya, jadi setiap lantai akan disediakan ruangan khusus untuk pergi ke fasilitas premium. Mereka semua masih berdiskusi tentang cara mengembangkan labirin menjadi lebih baik dan tentunya menjadi lebih menguntungkan bagi Tempest. Mereka juga memutuskan untuk memberikan hadiah uang kepada siapapun yang berhasil melewati lantai 50. Jadi bagi siapapun yang pertama kali di setiap bulannya bisa menembus lantai 50, maka orang itu bakal diberikan hadiah uang yang sangat banyak. Selain itu, pada setiap bulannya akan diberikan kepada 5 tim pertama jika berhasil menembus lantai kelipatan 10. Bahkan jika ada yang berhasil sampai lantai 100 dan mengalahkan bos lantai, maka hadiah uangnya bakal lebih besar daripada hadiah uang lainnya. Rimuru juga menambahkan untuk seseorang yang dapat menyelesaikan labirin sampai lantai 100, akan diberikan kesempatan untuk menantang Rimuru. Itu semua dilakukan demi memikat orang-orang supaya makin tertarik dengan labirin. Intinya mereka berdiskusi supaya labirin bisa semakin menguntungkan buat Tempest. Hari demi hari pun berlalu yang mana terlihat labirin di Tempest semakin ramai. Itu semua karena rumor bahwa labirin terdapat senjata yang luar biasa, maka orang-orang mulai berdatangan ke labirin. Berkat tutorial dan pengalaman, kemampuan orang-orang yang menantang labirin menjadi semakin meningkat. Sekarang sudah banyak orang yang bisa sampai ke lantai 10. Orang-orang juga mulai memakai akal mereka dalam menantang labirin. Karena sudah 10 hari semenjak rapat terakhir tentang labirin, Rimuru pun mengadakan rapat kembali dalam mengevaluasi labirin. Veldora memuji Masayuki karena rencana Masayuki berjalan dengan lancar, dan di sana Masayuki terlihat bingung dengan apa yang sedang terjadi, karena dia baru sadar bahwa selama ini dia sedang rapat bersama dengan Veldora dan Ramirez. Setelah Ramirez dan Veldora memperkenalkan dirinya, Masayuki pun merasa ketakutan setelah mendengar nama Veldora. Veldora pun mulai banyak ngomong dalam rapat tersebut sampai-sampai Rimuru memukul Veldora menggunakan gulungan kertas yang ada di tangannya. Ramirez juga ikut berisik dan membuat keributan dalam rapat tersebut. Rimuru juga berbisik kepada Masayuki bahwa walaupun Ramirez bodoh, Ramirez tetaplah diakui sebagai Demon Lord. Masayuki kaget mendengar hal tersebut dan Masayuki tidak menyangka ternyata dia ikut rapat bersama dengan True Dragon dan juga Demon Lord lainnya. Mereka melanjutkan diskusi dan terlihat mereka sangat senang karena rencana berjalan dengan lancar dan sangat sukses. Walaupun begitu, mereka masih berdiskusi supaya hasil yang mereka dapat tidak menurun dan dapat menjadi lebih baik. Semua itu dilakukan demi keuntungan bagi Tempest. Kesuksesan labirin akan berdampak meningkatnya ekonomi dari Tempest. Besok malamnya Sion memberikan laporan Miour Miles kepada Rimuru. Isinya bahwa bisnis yang ada di Tempest berjalan dengan lancar. Sion juga memberikan teh kepada Rimuru. Rimuru curiga dengan teh yang diberikan oleh Sion karena warna teh tersebut sangatlah hitam.
Di sini juga Rimuru mengatakan bahwa dia harus memberikan hadiah kepada Diablo karena berhasil melaksanakan tugas dengan baik dalam masalah negara Falmouth. Rimuru bilang kalau dia udah memberikan hadiah kepada beberapa bawahannya, dan karena hal tersebut Diablo juga harus mendapatkan hadiah atas pencapaiannya yang luar biasa. Tidak lama kemudian Diablo meminta izin kepada Rimuru untuk mencari dan merekrut beberapa bawahan iblis. Diablo butuh bawahan iblis agar dia dapat menyuruh bawahannya dalam mengerjakan misi sepele dan mudah seperti menghancurkan negara dan lain-lain. Rimuru kaget karena menghancurkan negara adalah hal sepele bagi Diablo. Iblis yang akan direkrut Diablo adalah iblis yang merupakan kenalan lama Diablo. Diablo mengatakan untuk sekarang Rimuru dapat mencarikan tubuh buat para bawahan-bawahan yang akan Diablo rekrut. Rimuru mengatakan kalau itu bukanlah suatu hal yang masalah baginya. Rimuru pun menyetujui semua proposal Diablo sebagai hadiah untuk Diablo karena sudah melaksanakan tugas dengan baik. Rimuru penasaran tentang orang-orang yang akan direkrut oleh Diablo. Diablo mengatakan bahwa dia akan merekrut iblis sampai berjumlah ratusan. Alur cerita Tensei Shitara Slime Data Ken akan selesai di sini, dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara share dan subscribe channel ini, serta bila kalian berkenan bisa follow akun Instagram channel ini dan linknya saya letakkan di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian yang mau menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.